Selamat malam teman-teman semua ya. Hari ini kita di tanggal 1 Juni 2025 ya. Jadi ini hari pertama di bulan Juni ya dan minggu pertama juga di bulan Juni ya. Jadi hari Minggu di jam 9.45 ya. Kita lagi live di Telegram seperti biasa teman-teman ya. Hari ini kita punya tema teman-teman adalah altcoin series nomor 9 yang merupakan lanjutan daripada altcoin series nomor 8 yang sebelumnya sudah di-upload ke YouTube juga teman-teman ya. Di altcoin series nomor 8 kita membahas SEI walaupun sampai saat ini belum berjalan tapi karena memang sudah jadwalnya untuk kita altcoin series di nomor 9 dan altcoin series ini akan jatuh pada sektor meme coin teman-teman ya. Jadi cukup unik ya teman-teman ya, cukup unik di mana dari sekian banyak dari sekian altcoin series yang sudah berjalan sampai saat ini satu pun itu belum ada sebetulnya meme coin dan rata-rata adalah ada alasan fundamental di baliknya gitu ya. Jadi kalau kita lihat bermulai dari Kava, AVL gitu ya, SUI, lalu ada Core, CRV, ETH gitu ya, Binance Alpha dan satu lagi SEI. Nah, hari ini kita akan masuk ke meme coins dan gua tentu akan memberikan alasannya beserta sedikit fundamental daripada yang gue sukai dari satu koin meme ini gitu ya. Jadi walaupun dia sektornya adalah sektor meme teman-teman ya. Jadi ini kita masih tutup ya, masih tutup walaupun dia sektor meme ini memiliki satu fundamental yang bisa kita pertimbangkan gitu ya, bisa kita pertimbangkan untuk kita ibarat kata main di mid term sampai long term gitu ya teman-teman. Ya. Nah, juga yang gue mau kasih tahu juga buat teman-teman. Jadi kalau tidak tahu bahwa kita sudah ada YouTube ya teman-teman ya. Kita ada YouTube yang di @tradingtanpabaper atau Vincent Chandra. Teman-teman bisa silakan cari untuk teman-teman mengakses video-video kita live-live yang ketinggalan teman-teman ya. Jadi jangan lupa teman-teman di Telegram bisa bantu subscribe juga supaya teman-teman mendapatkan notifikasi agar setiap kali video ini terupload teman-teman bisa langsung akses ya. Lalu teman-teman juga yang nonton dari YouTube tidak tahu bahwa kita ada live di Telegram setiap minggu gitu ya. Setiap minggunya teman-teman silakan join lewat link yang ada di deskripsi teman-teman atau bisa langsung cari aja @cryptottb di sini ya, langsung cari aja search @cryptottb-nya besar ya. Lalu nanti ambil yang channel di sini ya. Oke, meme ya teman-teman. Kenapa hari ini gue mau ngambil sektor meme ya? Jujur kalau teman-teman lihat ya sebenarnya gampang-gampang aja gitu ya, gampang-gampang aja. Kalian bisa lihat beberapa waktu terakhir itu semua orang ngomongin memes ya. Sampai dari tahun lalu sampai bulan ini pun di saat market lagi all time high ya, sorry, Bitcoin lagi all time high, itu beberapa meme coin itu lagi viral-viralnya lagi kemarin, lagi viral kembali teman-teman ya, lagi viral kembali. Contoh salah satu yang kita lagi kemarin itu lagi rame banget itu salah satunya adalah Fartcoin ya. Dan juga kalau kita lihat teman-teman ya, ini sih gue lihat dari sedikit daripada Drips Analytics teman-teman ya, dari Drips Analytics kita bisa melihat teman-teman ada top public portfolio teman-teman ya, performance di spring. Nah kita bisa melihat ini ada 4 portofolio yang di highlight sama tim daripada Dropstep. Itu adalah portofolio daripada Murad ya. Murad ini kan meme coin degen yang ada di Solana teman-teman. El Salvador ya yang pegang Bitcoin ya, pegang Bitcoin. World Liberty yang pegang DeFi dan Vitalik Buterin yang memegang Ethereum teman-teman ya. Nah dari sekian banyak public portfolio ini kita bisa lihat Murad ya, si Murad ini overall itu outperform teman-teman, outperform the market teman-teman. Walau dia pernah juga outperform sekali waktu itu di tahun 2024 ya, 2024 which is waktu itu si Donald Trump itu lagi dilantik teman-teman, lagi dilantik dan market itu kembali all time high juga. Ternyata Murad masih menjadi pemenangnya sampai hari ini teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya meme coins itu doesn't dead teman-teman ya, isn't dead. Narasinya masih terus berjalan dan kita bisa lihat banyak sekali meme coin yang mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Nah ini top Solana ekosistem coin ya yang naik berdasar di spring ini. Contoh ada launch coin ya. Ini launch coin gila-gila banget ya, 55.800 ini kalau nggak salah narasinya tuh namanya internet apa ya? Internet money lah teman-teman ya, internet money. Ada Saros, Farcoin ya, kembali lagi Farcoin. Mudeng ya, Mudeng yang juga orang udah banyak yang ngomongin orang gila ya disuruh cicil Mudeng dan lain sebagainya. Ternyata Modeng pun kembali naik lagi teman-teman ya. Modeng ya, sorry bukan Mudeng ya, Modeng teman-teman ya. Modeng ini kembali lagi naik ke atas. Jelly My Jelly, Alchemist AI yang juga menjadi calls kita yang waktu itu di CPC 1 ya. Sampai saat ini kita bisa melihat meme coin itu masih tetap hidup ya. Jadi kita tidak bisa menghiraukan ya, tidak bisa menghiraukan sektor ini teman-teman ya. Nah itu pertama daripada kenapa gue mau melihat daripada meme coin ya. Nah memang
bukan tipikal gue banget teman-teman ya, bukan tipikal gue banget di mana gue melihat meme coin itu bisa untuk dipegang untuk secara mid term sama long term ya. Karena kalau kita ngomongin meme coin ya mainnya harusnya pendek-pendek aja, begitu cuan ya keluar, cuan keluar gitu ya. Kalau rugi rugi tipis pun menurut gue juga harus keluar teman-teman. Bukan ibarat kata taruh biarin terus ya pasrah jadi apa. Itu namanya nyumbang teman-teman ya. Kalau kita melakukan pembelian memes itu naro biarin nggak tahu jadi apa, ya itu namanya nyumbang teman-teman ya. Ngapain teman-teman seperti itu ya. Nah, the memes yang gue mau call hari ini tentu karena Murad ya, karena kita tahu Murad ini portofolio public portofolio yang paling bisa kita lihat gitu ya. Berarti kan artinya Murad ini banyak di Solana teman-teman ya. Nah makanya hari ini gue akan membawakan satu meme Solana bernama F-Walk teman-teman. Oke, F-Walk. Nah F-Walk ini jujur pernah menjadi ya teman-teman ya, jujur pernah menjadi kita punya tradingan di Jurnal Trading VC. Jadi Jurnal Trading VC ini adalah komunitas gua pribadi yang gua bikin secara VIP teman-teman ya, premium lah bisa dibilang premiumnya TTB. Nah itu pernah kita trade di F-Walk teman-teman. Gua lupa kata kuncinya apa, tapi mari kita cari dulu teman-teman ya. Kita cari dulu F-Walk itu waktu itu di mana ya? Kita cari dulu ya teman-teman ya. Oh, saya tahu. Kata kuncinya adalah long. Ya, kata kuncinya adalah long. Bukan yang ini ya, bukan di sini, bukan ton di sini. Kita cari dulu sedikit teman-teman ya. Di mana ya? Saya lupa loh. Saya nggak lupa kata kuncinya apa ya. Pamer dikit, izin ya, atau izin mungkin ya. Kata kuncinya biasanya izin nih teman-teman. Aduh, bukan ini lagi ya. Aduh, lupa teman-teman ya. Pada dasarnya pernah menjadi tradingan kita di jurnal trading VC, teman-teman ya. Jadi waktu itu sempat plus sampai 4R, di mana itu kenaikan sampai di 30%, teman-teman ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini 30%. Nah, hari ini gue mau membawakan F-Walk itu secara publik, biar teman-teman bisa melihat F-Walk ini. Ya, nah, kenapa F-Walk, teman-teman ya? Pertama tentu selalu dari TA-nya. Ya, kalau kalian tahu TTB, kalian pasti taunya TTB itu orang yang TA banget, teman-teman ya. Nah, kita mungkin akan melihat pergerakan F-Walk di spot market ya teman-teman. Nah ini spot market datang dari si Maxi teman-teman ya, dari Maxi. Nah jadi kalau kita bisa lihat ya waktu itu pertama 2024 dia sudah pernah perform, lalu dia kembali ke bawah ya, kita bisa bilang dia masuk lagi ke order blocknya dan akhirnya mengalami kenaikan. Nah ketika mengalami kenaikan ini kalau kita lihat di line chart lumayan clear teman-teman ya, lumayan clear di sekitar 0,01 itu ada resisten yang cukup kuat teman-teman ya. Nah kalau kita lihat sekilas di sini teman-teman, kalau kita lihat sekilas di sini, ini tuh sebenarnya ada satu chart pattern yang cukup jelas jika bisa terjadi ya. Jika bisa mantul di sini, maka kita bisa melihat F-Walk ini secara weekly chart itu berpotensi untuk membuat yang namanya inverted head and shoulder. Ya, ini secara weekly, teman-teman ya, secara weekly. Nah, sekarang kita akan turun ke daily, teman-teman, untuk kita melihat pergerakannya. Nah, di daily kita bisa melihat ya, ada satu pergerakan yang cukup bagus beberapa waktu terakhir ya. Sesimpel kita bisa melihat market itu mengalami higher high, higher low, higher high. Sorry, teman-teman. Higher high, higher low, higher high, higher low, lalu higher high. Nah, di sini ada potensi untuk mengembalikan pergerakan higher low lagi untuk melanjutkan higher high-nya. Ya, sesimpel itu teman-teman. Ya, itu pertama satu. Lalu kedua, kita bisa melihat ini adalah possible trend line di area sini, teman-teman. Ya, nah, selain possible trend line, tadi kita juga ngomong ada chart pattern IHNS yang berpotensi. Sekarang, market ataupun pergerakannya itu kembali mengisi fair value gap. Ya, secara ICT ya. Secara ICT mengisi fair value gap yang sebelumnya terjadi break of structure. Ya, nah, maka kita bisa lihat teman-teman ya, secara TA ini sebenarnya ini cukup perfect teman-teman. Area-area ini adalah area yang cukup ideal untuk membeli ataupun memasang posisi daripada F-Walk. Ya, nah seperti itu teman-teman. Area yang cukup bagus ya. Katakan kita HK di sini gitu ya teman-teman ya. Katakan kita HK di sini ya dengan SL yang paling ideal gitu ya. SL yang paling ideal ya tentunya kita berharap dia tidak mengalami lower low ya, mengalami lower low dengan ya potensi paling kecil itu bisa dapat sekitar 100% kalau dia balik ke higher high-nya. Ya ini kita bisa lihat secara gampang teman-teman ya, secara gampangnya dari beberapa analisis tadi ya. Nah, kebetulan di area ini teman-teman, kalau kita zoom in lagi ke 4 hour, ternyata area ini merupakan area order block. That's why kenapa F-Walk di area sini
itu mengalami pantulan setelah dia turun yang cukup dalam, teman-teman. Mengikuti ya pergerakan Bitcoin yang akhir-akhir ini lagi turun. Ya, nah selain daripada itu di 4 hour chart juga kita bisa melihat bahwa si FWOG itu berpotensi membuat yang namanya chart pattern bullish flag, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya gua hapus yang trendline di sini, nah kita bisa lihat teman-teman ya, pergerakan ini satu kenaikan yang sangat kencang, lalu ada secondary reaction ya. Kalau kita tarik berdasarkan Fibonacci ya, berdasarkan Fibonacci ya kita bisa matikan misalnya 0, kita hidupkan aja bagian golden ratio. Nah, kita bisa lihat 0,618 itu sedang disentuh oleh FWOG dan ada perlawanan daripada market ya. Lalu kita bisa lihat juga pergerakan ini merupakan pergerakan dari A, B to C. Ya, jadi kita bisa melihat ada kemungkinan daripada pergerakan ini seperti yang kita pernah ngomong secara Elliott wave theory rally ya 1 2 3 4 untuk melanjutkan ke 5-nya. Ya, jadi FWOG sebenarnya sesimpel itu, teman-teman ya. Nah, gue pribadi tidak ada target-target yang pasti untuk FWOG ini, teman-teman ya. Gue tidak ada target-target yang pasti untuk FWOG ini. Kalau ditanya, sebetulnya, ya sesimpel kalau kita lihat secara HNS, berarti artinya kita tinggal tarik area ini ke atas ini, area dari bawah ke neckline-nya, area dari bawah ini ke neckline-nya, lalu kita tarik lagi ke atas. Ya, berarti kita bisa melihat FWOG ini ada potensi sampai ke 0,3, teman-teman. Which is artinya reward kita yang berpotensi dari area sini itu adalah sekitar 400%. Tapi saya tidak menjanjikan kalian apapun, teman-teman ya. Ingat, semua yang gue sampaikan di sini analisanya selalu disclaimer on yang gue udah sampaikan juga di kolom di deskripsi, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat ya, artinya di area situ tuh adalah area yang mendekati all time high, teman-teman. Nah, apakah dia bisa lebih daripada all time high kok? Which is kalau kita ditanya berarti artinya bisa sampai 1.500%. Nah, ini tidak bisa kita jawab secara TA, teman-teman. Karena kalau kita cuma jawab secara TA, itu namanya data kita kurang, teman-teman. That's why hari ini let's kita masuk ke bagian fundamental daripada FWOG. Ya, nah FWOG kalau kalian cari di Coin Market Cap ya, ini merupakan koin yang ada di Solana. Jangan sampai salah ya teman-teman ya. Silakan teman-teman cari sendiri di Coin Market Cap FWOG yang ada solnya teman-teman ya, FWOG yang ada solnya. Nah itu berada di market cap 58 juta teman-teman ya, 58 juta dengan 24 jamnya itu 6,5 juta teman-teman ya. Nah supply-nya sendiri tuh semuanya sudah dibagikan ya. Itu kalian tinggal lihat sendiri di tokenomics-nya, lihat sendiri di website-nya dan lain sebagainya. Dan ini merupakan satu project yang menurut gue cukup menarik. Kenapa, teman-teman? Cukup menarik karena kalau kita lihat, teman-teman, di sini ya, di sini ini di bagian marketnya, di bagian market. Ini kalau kita lihat secara spot market, teman-teman, secara spot market, volumenya, teman-teman lihat ya, volumenya itu antara spot market sama DEX ya teman-teman ya, spot market yang ada di CEX ya, seperti Get.io, FWOG ini 1,3 juta, dan DEX seperti Raydium, DEX Solana, itu hampir mirip, 1,2 juta. Sangat jarang gue lihat ada beberapa meme coins yang sudah listing di market, itu antara dia punya volume yang ada di DEX sama CEX itu bisa sama. Itu jarang sekali terjadi, teman-teman ya. Nah, kebetulan kalau kita ngomongin spot market untuk CEX sendiri, itu baru beberapa exchange yang listing. Contoh seperti Get.io, Lbank, Kraken, dan juga Maxi. Jadi kalau kita ngomongin sebenarnya ini belum listing di beberapa tier 1 exchange ya, Taiwan exchange seperti apa? Seperti kalau kita ngomong ya berarti ada 3B teman-teman ya, ada 3B Taiwan exchange. Yang pertama Binance, yang kedua Bybit, yang kedua Bitget ya. Nah, kita tambahin 1C sama 1O ya, satu C-nya Coinbase, satu lagi OKX. Jadi sebenarnya potensi daripada FWOG ini untuk listing ke 5 CEX yang lebih besar lagi itu masih ada ya. Nah, kebetulan lucunya teman-teman, ada beberapa CEX yang ngambil pergerakan yang lebih cepat, teman-teman. Pergerakan lebih cepat. Nah, karena mereka mungkin ragu untuk masukin ke spotnya, mereka masukkan pertama kali ke perpetualnya dulu, teman-teman. Nah, yang masukin ke perpetualnya, kita bisa lihat di sini, teman-teman, adalah si Bybit dan juga Bitget. Ya, jadi dua platform yang lumayan gede, teman-teman ya. Dua platform yang lumayan gede yang kita di Indonesia tahu ya. Ini salah satu platform futures terbaik lah ya, futures terbaik yang orang-orang Indo suka pakai, itu sudah listing daripada FWOG ini, teman-teman ya. That's why kenapa di jurnal trading VC kemarin juga bisa trading di FWOG, teman-teman ya.
Nah, kita bisa lihat di nomor satunya itu adalah si Bybit dengan 2,5 juta volume per harinya, teman-teman ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat FWOK ini secara potensi-potensi untuk listingnya masih cukup besar, teman-teman. Peluang-peluangnya masih cukup besar. Dengan potensi ya dia bisa listing seperti itu dengan catatan volumenya cukup ya, dengan catatan volumenya cukup bisa jadi kita bisa melihat ya mungkin kalau dia mau melewati all time high itu bisa-bisa aja, sangat-sangat possible teman-teman ya. Nah, yang gue juga cukup suka teman-teman, ini adalah volumenya itu tidak bad teman-teman ya, tidak bad. Kalau kita bandingkan dengan ketika dia masih di area maxi, sorry, masih listing di maxi saja sebelum dia naik gila-gilaan, itu volumenya itu ya bisa kita bilang ini lumayan tinggi teman-teman ya. Kita lihat di bagian kiri ini, nah lumayan tinggi. Nah, per sekarang kita bisa lihat ya, sejak dia turun dari November 2024 sampai Februari 2025, which is ini kalau kita teman-teman nanti cari, itu beberapa checks itu lagi listingin FWOK, termasuk yang tadi kita ngomongin Bybit perpetual. Kenapa? Kalau kita lihat di Bybit perpetual, FWOK USDT.P, nah itulah pertama kalinya waktu itu dia listing. November 2024. Benar-benar di pucuknya, teman-teman. Once dia di pucuk, dia dibuang benar-benar gila-gilaan. Ya, jadi ini kayak jadi exit liquidity, teman-teman ya. Benar-benar jadi exit liquidity. Nah, yang gue cukup suka adalah gini, teman-teman. Waktu dia buang, volumenya tuh ya kecil-kecil gini, teman-teman. Kecil-kecil. Waktu dia, ini bisa kita bilang, ini dekat-dekat bottomnya. Jadi kalau kita ngomong kan, berarti ini adalah area yang tadi kita ngomong sebagai area potensi daripada IHNS. Nah, sejak dia berada di area IHNS ini, kita bisa melihat teman-teman bahwa dia punya volume itu mengalami peningkatan. Ya, nah dari situlah gue mengasumsikan atau merangkum gitu ya, merangkum bahwa ini adalah pergerakan daripada akumulasi big money. Ya, sampai kapan tentu kita tidak tahu teman-teman ya. Yang kita bisa lihat ya secara teknikal, secara price action-nya teman-teman. Ya, nah yang gue bisa lihat pada dasarnya kita bisa melihat ya secara Fibonacci ini sudah cukup murah, ini juga sudah berada di support yang banyak tadi ya seperti di trendline, ada fair value gap juga kita bisa lihat ini juga sebagai area key level yang cukup penting di line chart ya. Nah, key level yang cukup penting Fibonacci juga tadi inline teman-teman ya. Nah, itulah untuk si FWOK teman-teman. Nah, kalau kalian ngomongin soal community-nya bagaimana dan lain sebagainya, ya tentu itu tidak cukup untuk kita bahas dalam satu video ini. Cuman, gue sudah melihat sedikit ya teman-teman ya, gue sudah cukup melihat sedikit daripada Twitternya ya tergolong aktif teman-teman ya, tergolong aktif, websitenya juga masih bisa diakses dan masih banyak lah ibarat kata komunitas yang community yang cukup mendukung daripada FWOK ini ya. Nah, tapi teman-teman ya harus tetap melakukan DIOR teman-teman ya, do your own research daripada project FWOK ini apakah masih berpotensi ke depannya atau tidak ya. Hanya di sini gue Altcoin Series nomor 9 ya, tugasnya adalah menginformasikan aja ke teman-teman bahwa ini salah satu watchlist yang cukup menarik daripada sektor memes yang saat ini ada ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman nih yang dari TikTok, dari segala macam ya, tanya, meme coin, gue tidak tahu teman-teman ya, selain daripada FWOK ini untuk saat ini, teman-teman ya. Oke, so nah, teman-teman, sorry, tadi kepotong ya, kepotong sedikit, gue lupa. Ternyata biasanya di Altcoin Series itu karena tadi masih 18 menit, kita masih ada waktu untuk melihat request-request yang terbaik yang ada di komen buat teman-teman yang join daripada live di Telegram. Nah, sekarang kita lihat ya, teman-teman, kira-kira ada apa aja yang ngerek ya, teman-teman ya, request daripada koin-koin di sini. Di sini ada Trump Coin, itu sudah pernah dibahas ya, PP udah pernah dibahas juga gitu ya. XRP tidak menarik ya teman-teman. Jagger ini jujur gue tidak tahu jadi gue tidak bisa jawab. Doge, XLM ya, PP, Mudeng, Sage ya, Fana sama Chims. Oke, gue cukup tertarik sama Fana teman-teman ya. Gue cukup tertarik sama pembahasan Fana. Oke, let's go to the Fana teman-teman ya. Let's go to the Fana. Oke. Pertama-tama yang gue mau ingat aja dulu gitu ya, Fana ini adalah salah satu koin di AI Agent harusnya kalau saya tidak salah ya teman-teman. Nah ini adalah salah satu koin AI Agent yang launch poolnya itu listing pertama kali di Binance teman-teman ya. Jadi dia AI Big Data ya, dia bukan AI Agent ya, dia AI Big Data aja kalau di sini, layer one juga teman-teman ya. Pada dasarnya kita bisa lihat dia udah listing di Binance ya. Jadi ini sebenarnya bukan koin yang ibarat kata ecek-ecek lah teman-teman ya, ecek-ecek. Secara liquidity-nya cukup besar ya daripada si Fana. Nah, coba kalau kita lihat daripada pergerakan Fana ini teman-teman, kita bisa lihat ini sebenarnya overall sideways. Sebenarnya ini tidak menarik untuk kita tradingin untuk long ataupun tradingin untuk
trading in short untuk long daripada trading in long, sorry, gimana ya, ngomongin trading panjang ya, trading panjang daripada long maupun short teman-teman, karena pergerakannya pergerakan sideways ya. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan terakhir sebetulnya ini masih lower low teman-teman ya, ini sebenarnya masih lower low, ini masih mencari aja untuk kapan dia bisa lower low lagi ya. Tapi karena ini sudah selama ini ada potensi daripada Fana ini bisa mengambil area liquidity yang kita bisa lihat di sini ya, karena ada beberapa orang-orang yang ngegambar ini tuh sebagai trend line teman-teman ya, ada beberapa orang yang gambar ini sebagai trend line ya, seperti kalau kata mereka bearish penan ya, padahal ini sebenarnya tidak seperti itu teman-teman ya, tidak seperti itu, karena ada syarat-syaratnya kenapa dia bearish penan atau tidak ya teman-teman ya, tapi gue tidak bisa jelaskan di sini karena cukup panjang untuk dijelaskan teman-teman ya. Nah, pada dasarnya seperti itu ya. Jadi kau bisa melihat ini ada potensi untuk kenaikan sampai di situ. Nah, pergerakan di area sini itu sebenarnya cukup menarik teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ini sebenarnya tren lainnya lagi cukup kejaga. Artinya tren ini cukup kuat teman-teman. Trennya ini lagi cukup kuat. Nah, asalkan dia tidak jebol aja ini sudah bagus. Tapi kita bisa lihat gimana nih buat kita tahu nih ini dia bisa jebol atau tidak. Lihat reaksinya ketika dia masuk support. Kalau di reaksi dia masuk support itu ada satu candlestick yang cukup solid teman-teman. Cukup solid ya. Ini kenaikan sampai 7%, volumenya juga cukup tinggi. Ini artinya ada bottoming yang cukup kuat di sana. Ya. Jadi itu price action yang sangat bagus teman-teman. Kita bisa ngomong ini tuh sebenarnya adalah kedua kalinya untuk dia retesting fair value gap yang ada di sini daripada change of character yang pertama yang ada di sini. Ya, karena di change of character yang pertama di sini dia mengambil satu liquidity yang ada di sini. Ya, jadi kalau kita lihat ini secara pergerakan ICT, dia ngambil satu ICT, satu pergerakan liquidity di sini, diambil naik, kena fair value gap, sekarang ada kenaikan. Jadi ini gue bisa mengekspektasikan dalam waktu dekat si Fana ini bisa mengalami kenaikan. Oke, nah karena dia sudah setengah jalan, teman-teman, karena dia sudah setengah jalan, artinya tidak make sense untuk dia kembali lagi ke area bawah sini. Ya, tidak make sense untuk dia kembali lagi ke area bawah sini. Ini barusan saja dia ngambil satu liquidity yang cukup penting. Nah, maka kita bisa ekspektasikan harusnya kalau dia mau koreksi, koreksi di bawah liquidity tersebut. Ya, di bawah liquidity tersebut. Nah, mungkin kalau gue lihat di area sini ada kemungkinan bisa mengambil posisi untuk Fana. Ya, nah kita coba lihat kurang lebih di area. Nah, kurang lebih kalau gue lihat di area 5 menit ini teman-teman ada dua area yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama ada di sekitar 6,49, yang satu lagi sebetulnya ada di sekitar 6,5. Tapi karena ada dua area, biasanya gue akan ngambil area yang lebih diskon teman-teman ya, area yang lebih diskon. Oke, berarti di sekitar 6493 teman-teman ya, ini 6493 karena ini opening candle-nya di 6493. Nah, katakan kita ngelimit seperti ini teman-teman ya, kita ngelimit seperti ini untuk stop loss di bawah sini ya sekitar 2%, 3%. Sorry, 2%, 3%. Nah, kurang lebih di sini ya. Sekitar 2%, 3%. Di bawah sini lah. Karena nih kebetulan di area sini kan ada supply zone gitu ya. Ada supply yang sudah di break. Artinya itu menjadi yang namanya breaker block. Dan take profit bisa di atas sini. Jadi ini lumayan jauh teman-teman. 1/6. Tapi hati-hati. Belum tentu ini bisa berhasil ya. Tentu disclaimer on teman-teman ya. Kurang lebih untuk Fana. Pandangan gue seperti itu. Ya, kita lanjut lagi ke nomor 2 teman-teman ya. Kita cari nomor 2. XAU, Sage, CIM saya tidak suka, teman-teman ya. CIM saya tidak suka karena koin yang bisa dibilang tidak jelas, dan itu juga meme koin, teman-teman ya. Meme koin juga, Mudeng, PP. GBP Jepang Yen. Tidak. Saya tidak mau ngebahas forex untuk hari ini, teman-teman ya. Mungkin PP aja, teman-teman ya. Mungkin PP aja. Ya, walaupun dia meme coin juga, tapi gue akan sampaikan ke PP ya. PP, sebetulnya ini sudah pernah kita bahas tuh lama sekali, teman-teman. Ya, udah kita bahas lama sekali di TTB live yang kapan hari, ya, kapan hari. Jadi ini gambaran overall pergerakan PP-nya, ya, overall pergerakan PP. Tapi jangan terlalu percaya sama panahnya, teman-teman ya. Jangan terlalu terpaku sama panahnya. Panah ini memang menunjukkan adanya potensi penurunan, ya, karena memang secara trend line kita bisa lihat ini ada breakout, ya, breakdown pergerakan, lalu dia retrace kembali ke fair value gap-nya, seperti yang sudah kita ungkapkan atau kita sudah antisipasi sejak Maret 2025 ya. Waktu itu pernah banyak yang tanya, PP gimana kok gua nyangkut PP, gua nyangkut dan lain sebagainya, dan inilah saatnya orang-orang yang nyangkut PP itu seharusnya akan keluar ya. Seharusnya teman-teman akan keluar di area sini, oke? Nah, itu gambaran gua untuk si PP. Nah, di daily kita bisa lihat daily-nya itu jujur ini baru mengalami yang namanya change of character, teman-teman ya. Change of character, dan artinya di area atasnya inilah area order block-nya, teman-teman.
Ya, ini area order block yang memvalidasi bahwa pergerakan PP ini sudah mengalami distribusi yang cukup panjang ya. Jadi harus cukup hati-hati teman-teman ya, walaupun mungkin di bawah sini ada yang ngomong ini fair value gap, ada yang ngomong ini order block dan lain sebagainya. Nah, patokan pertama gua tetap kembali ke higher time frame-nya. Teman-teman ya, higher time frame-nya itu menunjukkan adanya potensi penurunan. Apalagi kalau kita lihat secara Fibonacci di sini, ini nyentuh golden ratio yang tadi ada di sekitar 0,618 dan terjadi rejection ya. Nah, so in my point of view untuk si PP kali ini gambaran besar gua adalah gambaran penurunan, teman-teman ya, gambaran penurunan dan gua akan antisipasi untuk si PP ini ketika dia nyentuh 0,000014 ya. Ketika dia nyentuh ke atas lagi ada potensi untuk dia mengalami penurunan ya. Untuk saat ini karena market sendiri seperti si Bitcoin juga ada di support dan lain sebagainya, kita juga bisa mengekspektasikan mungkin si PP bisa rebound tipis-tipis teman-teman ya. Tapi ini bukan merupakan watchlist yang baik untuk kita long untuk saat ini menurut saya pribadi teman-teman ya. So untuk PP seperti itu tentunya dengan disclaimer on teman-teman karena ada beberapa yang ngomong oh PP bisa super cycle lagi, oh PP karena ETH lagi kuat kita bisa ngebet ke PP lagi ya. Saya sih jujur agak tidak setuju teman-teman ya, agak tidak setuju karena di sisi lain PP itu salah satu meme yang sudah ibarat kata mainstream teman-teman ya, udah perform udah cukup lama, market capnya juga udah cukup besar, jadi kalaupun mau naik ya naiknya kemana lagi gitu loh, masa naiknya melebihi daripada hype, masa naiknya melebihi daripada market capnya sui, jadi kalau seperti itu sih kayaknya agak bahaya juga teman-teman ya, agak bahaya juga apalagi kan kita bisa ngomong PP ini sebenarnya walaupun dia globally meme yang global tapi kita tidak bisa melihat ada functionnya di sana teman-teman, beda dengan Doge ya, kalau Doge memang ada functionnya teman-teman, contoh ya bisa dipakai untuk payment di beberapa tempat teman-teman ya, beberapa tempat seperti kalau nggak salah Tesla pun menerima pembayaran pakai Doge tapi mungkin tidak semua seriesnya teman-teman ya. So seperti itu teman-teman untuk altcoin series malam ini ya, ada dua analisis tambahan tadi ya, satu ada di Fana, satu ada di PP teman-teman ya, rata-rata sudah menunjukkan adanya potensi untuk kenaikan, tapi kenaikan yang bukan cepat-cepat banget teman-teman ya, cepat-cepat banget karena ada ya potensinya mungkin kita sekedar rebound dulu mengikuti daripada Bitcoin yang berpotensi untuk rebound juga teman-teman ya. So sampai di situ dulu untuk live kali ini, jangan lupa teman-teman bisa bantu like ya, bantu like YouTube YouTube yang nantinya kita upload teman-teman ya, dan juga teman-teman jangan lupa subscribe dan follow TTB yang ada di Telegram teman-teman ya. See you on the next live, semoga bermanfaat. Thank you teman-teman semua.